Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nuranisa dari program studi pendidikan bahasa Inggris semester 5. Di sini saya akan menjawab tugas dari Miss Kuning. Wartawan adalah individu yang melakukan penyelidikan dan penyampaian informasi untuk media massal seperti surat kabar, televisi, atau media daring. Tugas mereka mencakup menyampaikan berita secara objektif dan akurat kepada masyarakat. Terdapat beberapa jenis wartawan termasuk wartawan berita atau hard news, fokus pada peliputan berita aktual dan penting. Mereka mencari fakta dan menyampaikan secara langsung. Dan yang kedua, wartawan future atau soft news, lebih fokus pada cerita mendalam, profil pribadi atau laporan yang menggali lebih dalam suatu topik. Yang ketiga, editor wartawan, bertanggung jawab mengedit dan menyusun berita sebelum dipubliskan. Yang keempat, wartawan investigasi, melakukan riset mendalam untuk mengungkapkan skandal ketidakpatuhan atau masalah kompleks yang memerlukan penyelidikan mendalam. Yang kelima, wartawan opini, menyampaikan pandangan pribadi atau opini mereka terhadap suatu isu atau peristiwa. Yang terakhir, wartawan foto atau fotojurnalis, mengabadikan peristiwa dengan kamera untuk melengkapi berita atau pembuatan laporan visual. Jenis-jenis ini mencerminkan beragam fokus dan keahlian wartawan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Praktik memeras atau mengancam untuk mendapatkan uang dari seorang adalah tindakan yang tidak etis dan melanggar prinsip jurnalistik yang benar. Seorang wartawan seharusnya berkomitmen untuk menyampaikan informasi secara objektif dan jujur, tanpa adanya tekanan atau ancaman pada pihak yang diliput. Tindakan seperti itu merusak integritas profesi wartawan dan dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap media. Prinsip utama dalam jurnalisme adalah kebebasan pers yang bertanggung jawab, bukan untuk kepentingan pribadi atau keuntungan finansial pribadi. Jika seorang wartawan terlibat dalam praktik-praktik semacam itu, hal itu dapat mengakibatkan sanksi hukum dan merusak reputasi mereka saat media tempat mereka bekerja. Yang selanjutnya, seorang reporter adalah seorang wartawan yang bertanggung jawab untuk melaporkan dan menyajikan berita atau informasi kepada masyarakat. Tugas mereka melibatkan pengumpulan fakta, wawancara, dan investigasi untuk menyampaikan cerita yang akurat dan relevan. Reportase adalah proses penyajian berita atau liputan suatu peristiwa oleh seorang reporter. Ini mencakup penyelidikan, pengumpulan data, penulisan, dan penyajian berita secara jelas dan objektif. Reportase dapat berupa tulisan, laporan televisi, atau format media lainnya, bergantung pada platform tempat wartawan bekerja. Tujuannya adalah memberikan informasi yang seimbang dan dapat dipercaya kepada audiens. Seorang reporter adalah seorang wartawan yang bertanggung jawab untuk melaporkan dan menyajikan berita atau informasi kepada masyarakat. Tugas mereka melibatkan pengumpulan fakta, wawancara, investigasi untuk menyampaikan cerita yang akurat dan relevan. Adapun tugas seorang reporter melibatkan sejumlah pekerjaan yang beragam untuk menyajikan informasi kepada masyarakat. Beberapa tugas termasuk yang pertama, melakukan penelitian, mengumpulkan informasi, data, dan fakta terkait suatu peristiwa atau topik melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya. Yang kedua, ada wawancara, berbicara dengan narasumber atau saksi mata untuk mendapatkan informasi lebih lanjut atau sudut pandang yang beragam. Yang ketiga, penyelidikan, melakukan investigasi mendalam terhadap topik atau masalah tertentu untuk mengungkapkan aspek-aspek yang mungkin tidak diketahui secara umum. Yang keempat, menyusun dan menulis berita, menyajikan informasi dengan cara yang jelas, objektif, dan menarik agar dapat dimengerti oleh audiens. Ini melibatkan kemampuan menulis yang baik. Yang kelima, melakukan reportase langsung. Dalam beberapa kasus, melaporkan langsung dari lokasi peristiwa melalui siaran langsung di televisi atau media daring. Yang keenam, beradaptasi dengan perkembangan cepat. Wartawan seringkali harus cepat beradaptasi dengan perkembangan berita yang terus berubah dan menanggapi peristiwa secara real time. Yang ketujuh, memahami etika jurnalistik, menjalankan tugas dengan menghormati etika dan prinsip jurnalistik termasuk kebenaran, keadilan, dan akurasi. Dan yang terakhir, berinteraksi dengan masyarakat, membangun hubungan baik dengan masyarakat, sumber, dan pihak lainnya untuk mendapatkan akses dan informasi yang lebih baik. Tugas-tugas ini mencerminkan kompleksitas pekerjaan seorang reporter yang mencari kebenaran dan bertanggung jawab menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Yang ketiga, peran seorang reporter dalam dunia jurnalistik sangat penting dengan beberapa alasan. Yang pertama, penyedia informasi. Seorang reporter adalah agen penyedia informasi yang dapat memberikan wawasan, konteks, dan fakta tentang peristiwa atau isu tertentu kepada masyarakat. Yang kedua, pemeriksaan kekuasaan. Melalui penyelidikan dan peliputan, reporter dapat membantu menjaga akuntabilitas pemerintah, lembaga, dan individu yang memiliki kekuasaan. Yang ketiga, pemberi suara bagi masyarakat. Reporter memberikan suara kepada masyarakat, memungkinkan berbagai pandangan dan pengalaman masyarakat untuk diakses oleh audiens yang lebih luas. Yang keempat, membentuk opini. Berita dan laporan yang disajikan oleh reporter dapat mempengaruhi opini dan sikap masyarakat terhadap berbagai isu. Yang kelima, menjaga nilai-nilai jurnalistik. Reporter memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan nilai-nilai jurnalistik, seperti kebenaran, keadilan, dan kewajiban untuk menyajikan informasi yang objektif. Dan yang keenam, pemberi peringatan dini. Melalui peliputan yang mendalam, reporter dapat memberikan peringatan dini terhadap potensi masalah atau krisis yang memerlukan perhatian masyarakat. Yang terakhir, penyelidik skandal dan kecurangan. Reporter investigasi berperan dalam mengungkapkan skandal, kecurangan, atau ketidakpatuhan yang dapat merugikan masyarakat. Kehadiran seorang reporter dalam dunia jurnalistik membantu menjaga keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam masyarakat, yang merupakan elemen penting dalam fungsi demokrasi. Yang selanjutnya ada prosedur berwawancara, yaitu melibatkan beberapa langkah yang dirancang untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat. Berikut adalah panduan umum untuk prosedur berwawancara. Yang pertama, perencanaan. Ada identifikasi, tujuan wawancara, dan informasi yang ingin Anda peroleh. Pilih narasumber yang sesuai dan siapkan pertanyaan yang relevan. Yang kedua, kontak dan penjadwalan. Hubungi narasumber dan tentukan waktu serta tempat wawancara. Pastikan narasumber mengerti tujuan dan konteks wawancara. Yang ketiga, persiapan pertanyaan. Siapkan pertanyaan terbuka dan tertutup untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pertimbangkan urutan pertanyaan agar wawancara berjalan logis. Yang keempat, pengenalan dan penjelasan. Kenalkan diri Anda dan tujuan wawancara. Jelaskan bagaimana informasi akan digunakan dan pentingnya partisipasi narasumber. Yang kelima, wawancara. Berikan kesempatan kepada narasumber untuk berbicara secara terbuka. Dengarkan dengan cermat dan perhatikan ekspresi tubuh dan bahasa nonverbal narasumber. Ajukan pertanyaan dengan sopan dan hindari terlalu banyak interupsi. Yang keenam, rekam dan catat. Jika memungkinkan, rekam wawancara atau buat catatan detail. Pastikan mencatat jawaban narasumber dengan akurat. Yang ketujuh, pertanyaan tambahan. Ajukan pertanyaan tambahan untuk mendapatkan klarifikasi atau rincian lebih lanjut. Pastikan untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang. Yang kedelapan, penutup. Berikan kesempatan bagi narasumber untuk menambah informasi atau pertimbangan akhir. Sampaikan terima kasih atas partisipasinya. Kesembilan, ada verifikasi informasi. Setelah wawancara, verifikasi informasi yang diperoleh dengan sumber lain jika memungkinkan. Yang ke-10, pengolahan dan penyajian. Proses informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan atau artikel. Pastikan untuk menjaga keakuratan dan integritas informasi. Yang ke-11, follow up. Jika diperlukan, lakukan tindak lanjut dengan narasumber untuk klarifikasi atau informasi tambahan. Prosedur ini dapat disesuaikan dengan konteks dan jenis wawancara yang dilakukan, seperti wawancara berita, wawancara kerja, atau wawancara penelitian. Keberhasilan wawancara seringkali bergantung pada persiapan yang matang dan kemampuan mendengarkan yang dengan mengajukan pertanyaan yang efektif. Yang kedua, beberapa masalah umum yang terjadi dalam proses wawancara meliputi ketakutan atau ketidaknyamanan narasumber. Narasumber mungkin merasa takut atau tidak nyaman dalam memberikan informasi, terutama jika wawancara berkaitan dengan isu sensitif. Yang kedua, ketidakjujuran atau retorika. Narasumber dapat menyajikan informasi yang tidak akurat atau bersifat retorika, terutama jika memiliki agenda tertentu. Tiga, kurangnya keterbukaan. Beberapa narasumber mungkin enggan untuk memberikan informasi secara terbuka, yang dapat menghambat pemahaman mendalam tentang suatu topik. Yang keempat, gangguan lingkungan. Suasana yang bising atau gangguan eksternal dapat mengganggu jalannya wawancara dan kualitas informasi yang diperoleh.
Yang kelima, kurangnya persiapan wawancara. Jika pewawancara kurang persiapan, wawancara dapat terjadi tidak terarah dan kurang mendalam. Yang keenam, kesalahan pertanyaan. Pertanyaan yang terlalu rumit atau ambigu dapat menghasilkan jawaban yang tidak sesuai dengan atau tidak relevan. Yang ketujuh, pembatasan waktu. Waktu yang terbatas dapat menjadi kendala, mengakibatkan wawancara tidak mencakup semua aspek yang diinginkan. Yang kedelapan, kesalahan perekaman atau catatan. Jika ada masalah dengan peralatan perekaman atau pencatatan, informasi yang diperoleh dapat menjadi tidak lengkap atau tidak akurat. Yang kesembilan, konflik kepentingan. Konflik kepentingan dapat muncul jika narasumber atau pewawancara memiliki hubungan pribadi atau profesional yang dapat mempengaruhi objektivitas. Yang ke-10, isu etika. Wawancara harus selalu mempertimbangkan etika dalam proses wawancara, termasuk perlakukan yang adil terhadap narasumber dan keberlanjutan kepercayaan masyarakat. Yang ke-11, kesulitan bahasa. Kesulitan komunikasi atau perbedaan bahasa dapat mempengaruhi pemahaman dan interpretasi informasi. Menanggapi dengan bijaksana terhadap masalah-masalah ini, serta menggunakan keterampilan komunikasi dan kepekaan terhadap situasi, dapat membantu mengatasi hambatan dan memastikan wawancara berjalan dengan efektif. Itulah tadi jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.